Halo guys, ketemu kembali bersama saya Romatis tentu di Franciscus 67 Ribbon. Yes. Kali ini saya bersama dengan Franciscan dari Tanah Timur. Dari negeri seberang. Dari luar negeri ya. Dari Timor Leste. Beliau dipanggil dengan sebutan Amo Ameta. Nama lengkap beliau sebenarnya adalah Romo Domingus Xavier. Ya. Tapi lebih dikenal dengan Amo Ameta. Xavier. Beliau tugas di Timor Leste sebagai seorang Franciscan OFM di Dili, Romo. Di Belalu. Belalu ya. Itu Timor Leste bagian mana ya? Bagian selatan Kabupaten Manufai. Manufai ya. Ya. Apa kabar, Romo? Baik. Kalau dalam bahasa Timor apa kabar? Dia kalai. Dia kalai. Ya. Dia kalai jawabannya Dia. Baik gitu baik, ya. Oh, ya. baik. Waduh. Amo Ameta menjadi Franciscan sudah berapa lama, Amo? 2000 mulai dari proses postulan ya. Postulan berapa lama? Postulan 2007 sampai sekarang 2007 ya. Ya. Tahun 2007 masuk 2007 ya. Postulan. Sampai kalau kekal 2021 tabisan juga 2021 tabisan ya. Cukup kalau panjang. kekalnya 2020 ya. 2020 kalau Di sini, di Jakarta ya. Di Keramat ini. Tabisannya di Tabisan di Timor Leste. Tabisan Timor Leste ya. diakonat dan imamatnya di Timor Leste. Di Timor Leste, Dili. Di Dili diakonatnya di paroki saya di Alas di Kabupaten Manufai itu. Romo berasal dari Alas ya? Saya dari Alas. Dari Alas dan tabisan imamatnya juga di sana. Oh, tabisan di sana juga ya. Berarti putra Alas ya? Putra Alas dan putra pertama dari Alas yang menjadi Franciscan. Waduh. Dan Franciscan ada di Alas Ada ya? di Alas. Ya. Kenapa tertarik menjadi Franciscan? Ya, pertama namanya panggilan hidup ya, selalu duluan dari Tuhan ya. Ya. Dan melalui para saudara yang saya lihat para Franciscan yang hadir di sana itu kebahagiaan, semangat dalam berkarya, cara bergaul dengan para umat yang membuat umat itu tidak merasa segang-segang, tapi merasanya saudara-saudara yang saling melayani. Dekat begitu dong. Dekat dan selalu happy kayak. Gembira. Walaupun kita di sana itu daerah medan pastoralnya kan jalan kaki, pakai kuda. Ya. Tetapi saudara-saudara itu selalu happy. Nah, di situ saya bilang, kita hidup itu harus happy. Dan dari situ saya mulai tertarik. Mulai sedikit demi sedikit selalu juga bergaul dengan para frater top yang di sana, dan saya melihat mereka punya karya sebagai toper itu naik gunung, turun gunung, ada sungai besar itu, ada lumpur lompat ke sana kemari untuk itu mewartakan. Dan Romo tertarik. Dan saya tertarik di ya, situ. Menjadi Franciscan karena kesaksian tadi itu ya. Ya, kebahagiaan, kesenangan, enjoy, juga penguatan persaudaraannya ya, kedamaian juga mereka tuh. Hati senang, gembira, meski tak punya uang ya. Iya. Itu sudah. Dan kamu tertarik masuk Franciscan itu ya. Saya tertarik dari situ, mulailah saya juga hati dan telinga mendengar bisikan panggilan hidup, dan melalui karisma Sang Franciscus melalui saudara-saudara yang berkarya di paroki saya, dan saya masuk. Itu tahun 2007 ya. 2007. Itu sudah merdeka ya? Sudah merdeka. Merdekanya tahun 2002 ya. Tapi sebenarnya itu kita 99 sudah ya. Tapi masih dalam masa transisi ya. Gitu. Dan Amo juga merupakan saksi sejarah kemerdekaan itu ya. Usia berapa waktu itu, Amo? Waktu itu saya usia 12 tahun. 12 tahun ya? 12 tahun. Itu SD masih ya? Saya SD,
Masih SD. Masih SD. kelas 6. Kelas 6 ya. Kelas 6. Peristiwa jajak pendapat itu ya. Jajak pendapat itu saya SD kelas 6. Jadi setelah merdeka kita mulai sekolah lagi SD itu untuk ikut lagi ujian nasional. Situ. Jadi Romo merupakan saksi sejarah juga, masih menghidupi itu ya, masih usia kecil waktu itu ya. Masih. Lalu kemudian masuk Fransiskan nih. Masih Fransiskan di Dili ya, atau di Wekiar. Di Welalu ya. Welalu ya. Welalu. Lalu Romo mengikuti formasi di sana ya. Formasi awal dari 2007 itu di Welaluhu. 2007, 2008 juga di Welaluhu, lalu akhir 2008 itu pindah ke Dili. Pindah ke Dili ya. Pindah ke Dili, waktu itu sudah persiapan untuk dikirim ke Portugal. Oh, ke Portugal. Makanya 2008, akhir 2008 itu terbang ke Portugal. 2008 kamu tinggalkan Timor Leste ya? Untuk melanjutkan panggilan studi di Portugal. Ya? Waktu itu mulai lagi formasi postulangnya di Portugal. Dalam waktu yang sama saya mau sekolah lagi SMA kelas 3, langsung SMA kelas 3 di Portugal. Jadi sepanjang hari itu kita dalam formasi, jadi sekolah SMA-nya itu malam, dari jam 6 sampai jam 1 malam. Bahasa Portugis. Waktu itu kamu sudah bisa Portugis? Belum. Waktu keluar dari Timor Leste itu saya hanya tahu 1, 2, 3, apa kabar, itu sudah. Selain itu sampai di sana gelap sekali. Gelap. Sampai di kita punya biara di Portugal itu orang bicara itu kita dengar kayak angin saja. Tidak mengerti apa-apa. Akhirnya bagaimana mau perjuangannya? Akhirnya berapa lama baru bisa? 6 bulan mulai, karena telinga juga adaptasi dengar untuk mengerti mereka punya pronunciation itu. Dari 6 bulan sudah bisa komunikasi, agak saling mengerti sedikit. Karena bahasa itu juga sulit, grammarnya. Kita belajar di biara, juga belajar di sekolah malam itu. Ada kemiripan Tetum dengan Portu? Jauh sekali sebenarnya. Ada beberapa kata-kata ya, kosakata yang kita tidak ada itu kita ambil dari Portugis. Tapi kalau grammarnya itu tidak ada sama sekali. Beda sama sekali. Romo berapa tahun di Portu waktu itu ya? Waktu di Portugal itu genap 10 tahun. 10 tahun ya? 10 tahun. Seluruh proses itu ya, proses studi filsafat teologi di sana semua. Filsafat teologis semua. Dari 2009 itu postulan dan SMA kelas 3-nya itu setelah saya ikuti ujian nasional, karena mau ambil filsafat teologi itu harus sekolah menengah umum itu. Waktu itu kan saya SMK kejuruan di Timor Leste ya. Jadi di sana tidak terima. Oh, kejuruan tidak terima ya? Harus umum. Dan saya harus belajar mereka punya literatur Portugis khusus untuk Portugis, bahasa Portugis. Jadi harus dapat itu, diploma itu. Kemudian ke novisiat 1 tahun 2010 novisiat, lalu 2011 mulai kuliah sampai 2017 dikirim, waktu itu istilahnya living juga, ke Afrika bagian Cabo Verde. Itu saya tidak tahu dalam bahasa Indonesia apa ya. Cabo Verde. Afrika ya? Afrika. Negara sana. Saya di sana sebagai living, tapi juga pastoralnya ya. Pastoralnya, pengalaman pastoralnya di sana juga. Adaptasi dengan budaya yang berbeda, musim juga, makanan dan karakter berbeda. Itu lancar. Lalu pulang ke Portugal. Ya. Pulang ke Portugal. Meninggalkan Portugal tahun? Setelah selesai studi teologi filsafat ya? Akhir 2018 selesai teologi. Selesai. Akhir 2018 selesai teologi. 2019 bulan Maret pulang ke Timor Leste. Ya? Pulang ke Timor Leste. Hanya beberapa bulan di Timor Leste. 4 bulan di Timor Leste. Saya dikirim ke Jakarta ini. Top ya. Istilahnya top. Jadi 2019 itu di Jakarta. Di Jakarta. Pertama di Depok. Di Depok 1 tahun, lalu pindah ke Paskalis. Cempaka Putih. Dari situ
sambil persiapan juga untuk KAUL Kekal. Selain top, kita ambil juga program imamat dan juga persiapan KAUL Kekal. Persiapan KAUL Kekal ya. Jadi kita free-nya di ya. Sukabumi. Sukabumi ya. Program imamatnya di Klender. KAUL Kekalnya di Keramat. Keramat. Tahun 2020. Masa Covid ya? Masa Covid. Jadi tidak ada hadir itu para saudara hadir hanya beberapa saja ya. 15 ya Karena KAUL Kekal di masa Covid ya. Orang tua tidak ada yang hadir. Jadi kita merasa itu sepi ya. Momen yang sangat spesial yang butuh orang-orang spesial juga hadir. Tapi tidak ada. Ini kamu bahasa Indonesia lancar ya? Waktu itu saya lebih banyak belajar bahasa Indonesia dari YouTube. Waktu kapan dong? Waktu 2019 saya datang di Depok. Jadi mulai mengerti sedikit grammar Indonesia itu tahun 2019? Karena sebenarnya dari SD kelas 1 sampai SD kelas 6 itu bahasa Indonesia. Oh, sudah kenal bahasa Indonesia? Sudah kenal. Sudah kenal ya. Setelah merdeka itu kan kita sudah mulai pakai lagi bahasa Indonesia, mulai bahasa Portugis, bahasa Tetum, ya. Campur-campur begitu. Campur ya. Lalu semenjak SMP, SMA tidak lagi. Tidak pakai Indonesia lagi. Ya. Apalagi ke Portugal. Nggak pakai lagi. Itu tidaklah. Portu ya. Itu tidak hilang semua, tapi kan kosakatanya itu juga mungkin dengan perkembangan ya. Bahasa itu ada perkembangannya, perubahan-perubahan, ada kosakata baru-baru. Tapi mulai diperdalam lagi tahun 2019 ketika ke Jakarta 2019 ya? Ketika saya ke Jakarta, top itu di Depok. Karena baru-baru saya tiba, saya ditempatkan mendampingi Biabir sebagai pendamping Biabir. Iman ya? Juga Legio Maria, anak muda. Saya tidak bisa berkomunikasi. Karena jadi kan ngomong apa? Bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Bahasa Portu? Bahasa Indonesia. Yang paling lucu buat saya itu pertama terjadi dengan anak-anak kecil. Oh, anak-anak Iman. Iya, Bia itu. Karena mereka tidak mengerti sama sekali. Saya tidak mengerti mereka. Akhirnya hari Sabtu itu, hari Minggu. Akhirnya saya pulang ke paroki, saya tanya pastor paroki di Depok waktu itu, Romo Goris. Saya bilang, Pater, belikan saya satu gitar supaya saya bisa interaksi dengan anak-anak. Ya. Saya sudah pikir gitu. Jadi kalau mengenai bicara, teman-teman lain yang bicara. Kalau animasi saya dengan gitar supaya bisa ini. Oh, jadi mau minta pakai gitar? Saya pakai gitar. Malam itu saya langsung WA ke teman-teman pendamping Biabir itu, mereka yang itu. Saya bilang kirim lagu anak-anak ke saya. Malam itu saya latih sampai hari itu ke sana. Sudah kita mulai bagi tugas untuk bicara, untuk baca kitab suci kalian. Animasi lagu apa-apa itu dengan saya. Jadi supaya anak-anak bisa dekat saya dan kami paling saling mengerti lewat musik saja karena kalau bahasa masih belum ya. Susah. Juga begitu dengan teman-teman legioner. Setelah kita baca itu kan buku itu yang pendamping ada sharing sedikit tuh. Saya beranikan diri sharing. Mereka diam. Tidak tahu mereka mengerti apa. Mungkin karena karena saya frater, tidak ada yang tegur, mengerti atau tidak mengerti, diam saja. Saya dalam hati saya bilang itu tidak mengerti sama sekali, tapi diam saja. Tapi kamu nggak putus asa ya? Tidak. Tetap berupaya ya? Saya tidak putus asa. Saya tetap pokoknya setiap malam itu YouTube bahasa Indonesia. Saya selalu baca dengar itu ya, dengar lebih politik. Mereka yang politik, pidato. Itu saya di situ. Pelan-pelan kosakata muncul ya. Malam itu setiap malam. YouTube itu saya dengan saja banyak orang-orang yang dari situ sedikit-sedikit mulai saya bisa komunikasi dengan anak-anak juga. Karena yang buat saya lebih susah waktu itu adalah bahasa gue elo. Oh, gue lo gue. Itu saya bilang apa itu sudah. Lalu dengan waktu yang cukup lama juga, tapi karena pergaulan kita langsung di tempatnya praktek kan, jadi agak cepat juga.
Di situ kita saling mengerti. Banyak kali yang saya dengan teman-teman legioner itu kita setelah pertemuan sering ngobrol, ngopi, cerita. Mereka cerita itu tertawa, ngakak. Saya juga ikut tertawa, tapi saya ketawa. Ada tertawa pada orang yang tertawa ya. Karena kalau saya tertawa kan kelihatannya aduh asing sekali itu. Dia tidak mengerti apa-apa. Lebih baik saya tertawa sih. Oh, itu satu kelompok yang datang. Kalau saya sendiri sekali. Hanya ikut saja tertawa sama mereka. Karaoke menyanyi. Ada beberapa lagu yang saya bisa. Kemudian bahasa Indonesianya mulai dari situ. Dari situ mulai pelan-pelan. Kosakata mulai muncul juga. Yang bahasa zaman now ini. Oh iya. Jadi waktu ambil kursus imamat itu sudah bacanya sudah lumayan, bro. Saat ambil kursus imamat itu sudah saya merasa sudah bisa. Sudah bisa ngomong. Karena itu kan harus bahasa-bahasa yang resmi, bukan bahasa main-main lagi. Bahasa studi kan? Iya, bahasa studi lagi. Iya. Itu dibantu waktu itu oleh buku-buku yang saya baca dari KHK juga. Tapi saya tidak lepas untuk mendengar di YouTube sering dengar terus supaya telinga itu terbiasa dengan kosakata Indonesia ya. Karena cara ungkapan itu kan itu juga bisa telinga itu mendengar dia ungkapkan kata itu. Jadi malamnya YouTube, harinya praktek dengan anak, dengan teman-teman. Banyak yang tidak sambung, tidak apa-apa. Menarik juga ya, meskipun tidak mengerti tapi mencoba untuk memahami ya. Karena saya diminta untuk tutup pintu, untuk tutup pintu malam itu. Saya dengarnya bagaimana? Saya ke sana pintunya udah tutup. Saya buka lebar pintu itu. Lalu saya naik ke lantai atas, saya bilang ke staff, kamu saya sudah tutup pintu. Oh, saya sudah buka pintunya. Peter turun, buka, tutup. Kang, sudah malam. Oh, saya kira ada pertemuan ke apa itu? Hanya salah memahami. Iya, saya buka lebar, buka semua. Untung saya kasih tahu. Kalau tidak sepanjang malam terbuka. Terbuka ya. Jadi Abang berjuang betul juga ya? Iya. Untuk bisa memahami bahasa Indonesia ya? Bisa. Supaya bisa berkomunikasi dengan umat yang dilayani dan juga untuk studi juga ya, supaya bisa ini ya. Karena yang kemudian saya melihat lagi perbedaan kesulitan antara komunikasi. Kita bisa ngobrol dengan tulisnya beda. Saat kita tulis suatu surat atau konsep, itu beda lagi dengan kita bicara main-main. Jadi yang sulit itu di saat tulis. Saat tulis itu yang lebih karena resmi kita kan, sudah mulai ambil kursus imamat itu kan harus banyak tulis. Bahasanya beda lagi. Beda lagi di situ. Di situ malam-malam itu harus keras kepala untuk ini. Jadi mau belajar terus malam itu ya? Malam itu yang saya belajar baik untuk telinga dan tangan. Nggak pernah terbersit saat itu untuk aduh ngapain ini bahasa penjajah ini? Tidak. Lebih baik saya pulang ke Timor Leste enggak? Tidak. Nggak ada pemikiran begitu. Tidak ada pemikiran. Tidak ada. Tetap berupaya ya. Tetap selalu berusaha. Pokoknya ada, sadar atau tanpa sadar selalu ada semangat yang harus bisa tahu ya. Seperti juga bahasa Portugis yang awal-awal itu lebih buta lagi. Selalu muncul di sini, harus tahu supaya kita saling mengerti, kita duduk di refter yang sama, komunitas yang sama. Saudara-saudara bicara apa, kita perlu juga mengerti, dan mereka bicara apa untuk kita bisa jawab juga begitu. Dan selalu ada itu ada niatnya itu seperti itu. Pernah putus asa ya? Tidak, itu tidak. Hanya maunya itu harus bisa. Harus bisa ya? Harus bisa. Dan ternyata bisa Amo ya? Bisa. Luar biasa nih Amo kita ini. Dari tahun 2019 mencoba untuk bisa dan akhirnya bisa. Di tahun 2024 ini Amo ya. Dan Amo ditebiskan di mana waktu itu ya? Sebagai imam Fransiskan. Setelah tabisan. Ditebiskan di mana Amo? Setelah tabisan imamatnya saya ditugaskan awalnya di Dili dulu. Di Dili ya? Di Dili karena setelah tabisan imamat itu saya lagi misa perdana ya. Kalau tabisannya di mana? Di Dili. Di tabisan imamat di Alas. Di Alas, saya di punya paroki asal ya? Di paroki. Tabisan diakonatnya itu yang di Dili. Di Dili ya? Waktu itu setelah tabisan imamat itu saya ditempatkan
untuk membantu di ISFIT, di Institut universitas ya. Filsafat Teologi. Oh, Institut Filsafat Teologi. Ditempatkan Tempat sebagai pembinaan calon-calon imam ya. Setelah itu, iya benar. Wah, tapi kan sekarang sudah terbuka untuk semua ya. dari awam dan siapa-siapa bisa. Jadi waktu itu 2021 saya bantu di ISFIT itu sebagai sekretaris rektor. Sekretaris rektor ya. Kemudian 2021 22 itu baru saya pindah ke Welalu. Kayak kita punya paroki juga sekolah ya, sekolah kita di Wekiar ya. Di Wekiar. Amo kan sudah menjalani menjadi Fransiskan cukup panjang ya. Panjang dalam artian tempat yang berbeda-beda. Iya. Formasinya di Timor Leste, kemudian di Portugal, kemudian di Indonesia gitu ya. Hingga akhirnya ditabiskan gitu ya. Tadi kan Amo katakan menjadi Fransiskan itu pertama-tama karena melihat para Fransiskan di Alas itu hidupnya senang ya, bahagia ya, meskipun nggak punya uang ya. Enggak. Jalan kemana-mana begitu ya. Iya. Artinya kesederhanaan. Sepeda saja susah. Kesederhanaan itu ya. Itu kuda, jalan kaki. Apalagi yang Amo lihat ya, yang Amo rasakan sebagai sebuah kekuatan ya dari Bapak Fransiskus itu yang menjadi kekuatan bagi Amo sehingga Amo merasa ini loh pilihan hidup saya seperti Fransiskus itu. Selain dari kebahagiaan para saudara, semangatnya, yang saya lihat juga itu adalah kedamaian. Persaudaraan itu, saudara-saudara Fransiskan yang berkarya di sana itu bersaudara dengan semua. Semua ya. Dengan semua. Memelihara kayu lah, binatang-binatang lah, apa-apa, selalu respeknya ada. Selalu menganggap itu. Umpamanya kita tebang pohon, selalu saudara-saudara bilang ya kalau kita butuh ya, tapi kalau kita tidak butuh dia itu perlu ditanamkan lagi, kita perlu juga apa ya, kalau kita jalan panas di bawah pohon yang itu apanya, berlindung ya. Gitu. Dan juga saudara-saudara itu bersahabat dengan binatang, berdamai dengan alam, dengan sesama seperti itu ya. Iya. Seperti kata Fransiskus. Buktinya adalah kita punya saudara yang sudah almarhum, Pater Kor ya. Dia sempat menjinakkan monyet sampai 200-an. 200 ekor? Sampai 200-an. Jadi saya waktu postulang itu kita harus kasih makan setiap pagi dan sore. Itu makanan itu mau ubi kayu, mau jagung, monyet-monyet itu ya? Kasih. Tapi kalau kita sembarang panggil, dia ada kodenya. Jadi kalau Pater Kor yang panggil, amigos, itu mereka kenal suara dan turun. Turun semua? Tapi kalau sembarang orang, tidak. Banyak dong? Dari 1 atau 2 itu sampai kami waktu masuk postulang itu sampai 200 ekor? Sekitar itu. Amigo gitu? Amigo. Monyet-monyet turun semua? Turun, itu kita kan biaranya di bawah pohon, di dalam hutan. Jadi mereka di atas pohon-pohon itu semua turun, pagi, sore. Dari situ baru kita kasih makan. Itu bukan sebagai binatang liar lagi. Saudara ya? Saudara. Jadi mereka kasih makan itu sudah. Oh iya? Sampai ya jinak. Kalau yang lain panggil amigo nggak turun? Tidak. Harus mereka kenal suaranya. Suaranya ya. Amokor ya? Amokor itu. Dan itu yang buat sahabat seorang Fransiskan dengan alam. Ya. Artinya berdamai betul Amo ya? Berdamai ya. Jadi mirip seperti yang dikatakan Bapak Fransiskus juga ya? Ya, kita harus membangun damai dan Fransiskus itu dikenal sebagai tokoh pembawa damai ya? Ya. Make me a channel of your peace ya? Ya. Membawa damai ya. Tapi kalau kita omong-omong nih Amo ya, Timor Leste ini kan ketika awal-awal kemerdekaan itu ya, kan sebagai sebuah negara baru kan punya pengalaman luka ya. Luka ketika berpisah dari Indonesia kan ada pengalaman luka ya. Terjadi antar warga sendiri kan. Waktu itu kalau saya tidak salah ingat terbelah 2 ya. Ya. Ada yang pro integrasi, pro kontra, ada yang pro kemerdekaan gitu ya. Nah, itu Amo sendiri punya pengalaman bagaimana itu ya? Ya, itu pengalaman pahit yang saya sendiri melalui karena bapak saya itu pro kemerdekaan.
Pro Kemerdekaan, dan dia itu salah satu pemimpin juga untuk Pro Kemerdekaan dengan anak-anak muda, dengan para Fretilin, istilahnya Fretilin. Jadi bapak saya itu bahkan ada beberapa saudara dia sendiri atau masih ada sanak relasi keluarga, mereka itu tidak bersependapat. Ada pro, ada kontra. Dan itu bukan ringan, berat. Berat sekali, sampai rumah kami itu dibakar semua. Akhirnya terlalu panas dan memang masing-masing mempertahankan ideologi politiknya. Bapak saya dibunuh. Dibunuh. Dan bapak saya dibunuh. Saya lahir dalam suasana yang sebenarnya itu awal-awalnya itu penuh dengan emosi dan dendam ya. Kelas berapa waktu itu? Usia berapa? Waktu bapak saya dibunuh, saya SD kelas 5, usia 11 tahun. Ya, 11 tahun. 11 tahun ya. Usianya 11 tahun. Jadi saya berkembangnya begitu. Selalu ada emosi, selalu berpikir kayak saya harus bunuh satu orang untuk dendam supaya rasa karena bapak saya dibunuh, ditembak begitu. Itu amau pendam terus mulai dari SMP, SMA ya? Iya, sejak itu dari SD ke SMP, SMA itu kan dia selalu muncul. Dan ketika saya mulai juga berkembang, melihat juga pengalaman hidup, sering berjalan juga dengan para saudara Fransiskan, Romo Fransiskan, saudara-saudara frater yang membuat tahun orientasi pastoralnya di sana itu, selalu berjalan dengan mereka, berbicara tentang Injil, mewartakan Injil mereka, dan bagaimana perdamaian, bagaimana mengampuni, itu semua. Sampai suatu ketika setelah saya merasa saya dipanggil Allah untuk panggilan hidup ini melalui karisma Santo Fransiskus, dan saya juga saya memutuskan masuk ke biara. Sangat susah prosesnya. Pernah satu kali waktu saya sudah di Portugal itu, di hari yang di sana ada namanya Hari Bapak. Itu kita rayakan, karena ada Hari Bapak, ada Hari Mama, begitu. Itu saat kami rekoleksi, magister saya minta kepada kami semua, karena itu Hari Bapak. Jadi kalian ini jauh dari negara, jauh dari orang tua. Masing-masing anggap saja tulis suatu surat kerinduan itu bapak, untuk seorang bapak, kerinduan seorang anak kepada bapaknya. Akhirnya kami masing-masing ke kamar untuk tulis. Saya hanya sempat tulis hello, itu saja. Di sana pakai hola, hello. Tidak ada lagi. Tidak ada kalimat lagi. Yang muncul hanya air mata, emosi. Pokoknya sudah, saya tarik nafas, saya simpan bolpen, saya keluar dari kamar. Saya langsung ketok pintu kamar magister. Lalu beliau buka pintu. Kenapa? Saya bilang minta maaf, saya tidak bisa tulis ini surat kepada bapak saya karena sangat berat. Dan beliau mengerti, dia peluk saya begini, dia bilang kita doa Bapak kami satu untuk Bapak kamu. Inilah surat kamu untuk Bapak kamu melalui doa Bapak kami. Akhirnya kami dua berdoa. Kami dua berdoa, selesai dia bilang, ya pulang ke kamarmu, istirahat. Surat kamu sudah terkirim, gitu ya istilahnya, surat kamu sudah terkirim kepada Bapak. Saya pulang istirahat. Dengan perjalanan waktu, semua studi selesai, pulang ke Timor Leste, dikirim ke Jakarta, topnya juga selesai. Saya mau pulang ke Timor Leste sudah pulang 2021 itu. Waktu itu kan COVID, masih, dan perbatasan itu kan lockdown ya. Hanya sampai di Atambua saya masih singgah 1 bulan di sana, tidak bisa lewat. Nah, dalam perjalanan itu saya mulai berpikir perdamaian. Seorang Fransiskan itu bersaudara dengan semua, bersahabat dengan semua. Sedangkan saya sudah kaul kekal, tidak lama lagi akan tabis menjadi seorang Romo.
Dan seorang Romo memiliki umat Allah, tidak ada musuh. Sedangkan saya sedang ada masalah. Ini bapak saya, dan saya menyaksikan, merasakan situasi itu. Akhirnya di Atambua itu saya mulai berpikir, maaf, saya kasih sebut nama. Apa? Nanti kata aja. Apa? Akhirnya di tempat yang saya singgah, saya berpikir untuk bertemu dengan para kelompok yang tidak sependapat politik Dengan Bapak. Saya langsung berpikir itu, mau tidak mau saya harus bertemu. Oke. Masalah politik antara mereka dan Bapak tidak bersependapat itu konsekuensinya pasti selalu ada untuk suatu perjuangannya. Jadi kita mau merdeka pasti ada konsekuensinya karena kita berjuang untuk itu. Ada prosesnya dan ada itunya. Tetapi seorang Fransiskan tidak boleh ada musuh dalam hidupnya. Dia hanya ada saudara-saudari. Dan seorang Romo tidak boleh ada musuh, karena itu adalah umat Allah. Di mana saja dia diutus sebagai seorang Fransiskan misioner, di situ ada umatnya. Hanya itu, tidak boleh ada apa-apa. Akhirnya saya memutuskan untuk bertemu dengan para kelompok yang tidak bersependapat politik dengan Bapak. Ya, saya bertemu dengan mereka ya. Awalnya itu saya minta arahan dari saudara kita bagaimana untuk bisa ke sana, dan saya diberi arahan untuk refleksi 3 hari sebelumnya. Sebelum pergi 3 hari ya? 3 hari dulu refleksi dan doa. Hanya saya doa dan saya berefleksi selama 3 hari. Saya bilang, ya ini sudah 3 harinya saya harus berangkat. Saya waktu itu mau pakai satu motor yang dibantu oleh motor itu dari keuskupan. Bagus sekali, motor baru. Tiba-tiba telepon bilang, oh motornya rusak, tidak bisa. Langsung ambil foto, kirim. Tidak bisa. Saya pergi lagi menghadap saudara kita itu yang memberi arahan. Dan beliau bilang, oh itu bukan motor yang rusak. Itu hati kamu yang belum sembuh. Jadi kamu mau mengampuni tapi di dalam hati masih ada dendam, tidak boleh mengampuni. Kamu tidak bisa mengampuni. Akhirnya beliau memberikan lagi saya 2 hari. Refleksi lagi ya. Setelah 2 hari itu saya bilang sudah selesai. Beliau bilang oke. Makanya ke sana pakai travel. Dan rencana awal itu saya mau sendiri. Lalu tidak jadi, rencana kedua itu saya bawa satu saudara. Wah, satu teman juga. Satu teman, ya Fransiskan juga. Supaya kalau memang kita tidak tahu ya, kita bisa memikir yang positif saja. Tetapi kalau di saat yang bisa terjadi bagi yang negatifnya, bila yang negatif terjadi, iya kurang lebih satu harus menyebarkan informasi, walaupun satu bisa hidup atau bisa mati, bisa terjadi negatifnya begitu. Karena ini pergi ke tempat musuh ya, kalau mau dikatakan dalam tanda petik ya. Tetapi ya puji Tuhan, di saat pertemuan itu yang hanya ada dalam suasana itu adalah kedamaian dan penyesalan. Air mata penyesalan, air mata gembira, ketemu. Itu yang membuat kita walaupun tidak bersependapat, walaupun kita itu jahat di mana-mana, di tempat apa saja, di waktu kapan saja, situasi apa saja, tapi di suatu saat kita sadar dan bertemu dengan orang yang musuh kita, dan musuh itu mau mengampuni kita, itu suatu penyesalan luar biasa. Emosional sampai kita bisa menangis. Dan jujur kalau padahal saya tidak mengharapkan, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda bisa datang mengunjungi saya untuk mengampuni saya. Tetapi kok terjadi. Karena
antara musuh dengan musuh itu masing-masing mempertahankan dia punya emosionalnya. Emosionalnya. Pengampunan tidak akan ada di situ, dan persaudaraan tidak akan ada. Dan Amo kan sebagai pihak korban ya. Saya sebagai pihak korbannya karena Tapi berani bapak saya mendatangi dibunuh. orang gitu ya? Iya. Nah, artinya apa yang Amo harapkan ya? Mendatangi orang-orang yang katakanlah dalam tanda petik yang berbeda pandangan dan Ya. mereka yang membunuh gitu ya. Ya. Yang saya harapkan yang pertama adalah prinsip saya yang dari karisma Fransiskan hidup persaudaraan itu. Itu harus bersaudara dengan semua orang. Tidak boleh ada musuh. Yang kedua, seorang gembala mempunyai domba-domba. Tidak ada pilih kasih. Dan apalagi musuh. Itu. Dan yang saya mengharapkan adalah mereka yang masa lalu yang berlalu, masa lalu yang terjadi itu dijadikan suatu penyesalan untuk memperbaiki diri. Karena saya sempat bicara itu begitu. Yang berlalu sudah berlalu, dan bapak saya dibunuh dan dia sudah tahu kenyataan. Dan saya mengharapkan dia bisa mengampuni, karena kalau dia sudah di tempat yang kita semua mengharapkan itu dalam keadilan Tuhan, itu pasti dia tahu mengampuni. Jadi kita yang masih di sini, apa-apa yang sudah berlalu kita memperbaiki diri. Waktu pertama nyampe di tempat di mana orang-orang yang katakanlah yang terlibat dalam peristiwa kematian Bapak itu tidak ada rasa amarah gitu ya, bertemu dengan mereka gitu ya. Saya sempat mengendalikan perasaan-perasaan ini dengan emosional itu semua. Itu sudah di waktu saudara yang saya minta arahan itu dia sudah kasih tik-tiknya. Akhirnya itu saya mengobati itu melalui refleksi dan doanya itu. Sebelum kesana tadi ya? Sebelum kesana. Dan juga ada tik-tik khusus memang. Tik-tik khusus karena kita berbicara tentang pengampunan. Itu beda sekali kita menghadapi dengan musuh bersangkutan. Iya. Yang satu halnya kita bicara dari jauh, yang satu halnya kita face to face dan berbicara tentang situasi yang sama. Dari situ kalau tidak bisa mengontrol, kita tetap menghadirkan peristiwa pahit itu di saat ini, itu ya. maka tidak akan terjadi suatu pengampunan dan perdamaian. Jadi ada tiknya bagaimana bisa menarik nafas, ada juga tik-tik untuk jangan bebas untuk berbicara dalam semua topik. Fokus ya. Fokus. Jadi kita fokus pada topik yang ini, walaupun luka pahit yang kita lalui, tapi coba untuk jangan mencampuri emosionalnya di dalam. Kita hanya berpikir saja, saya datang di sini untuk mengampuni dan mendamai, itu saja yang saya datang. Jadi misinya Amo ke sana itu sebenarnya sebagai korban ingin mengampuni ya? Iya. Dan kemudian ingin berdamai juga dari dalam diri ya? Karena yang saya rasa sangat merasakan itu adalah ketika setelah itu pertemuan itu selesai, sangat lega saya sendiri. Perasaan saya itu merasa kalau ada beban di sini di bahu itu merasanya kayak hilang, sudah jatuh, sudah di bawah air atau di bawah sungai begitu. Dan Amo setelah itu orang-orang yang tadinya katakanlah musuhnya Bapak itu ketika bertemu dengan Amo sebagai anak yang mereka bunuh, itu Amo mereka sendiri waktu itu spontan mengungkapkan penyesalan itu. Di pertemuan kami itu setelah mereka menyambut saya, peluk, menangis, lalu mereka siapkan satu ruangan. Kita di dalam satu ruangan berbicara sebagai keluarga, sebagai dari satu tanah air yang sebelumnya bersama. Itu adalah ketika mereka berbicara sebagai suatu penyesalan yang tidak mereka berpikir adalah
Kalau orang lain atau dari sanak saudara yang mengunjungi, oke, perasaannya lain, Iya. beda. Tapi ini kok anaknya sendiri, anak musuh kita sendiri yang kita bunuh, Datang ya. datang dan mau mengampuni dengan kita, mengampuni kita, berdamai dengan kita, tetap mengenal Iya, itu kita kan sebagai korban ya. Iya. Korban yang mendatangi pelaku Iya. dan malah menawarkan perdamaian kan Nah, begitu iya. ya. Bukan pelakunya yang datang kan begitu ya. Bukan, ya. Iya. Akhirnya mereka berbicara itu seperti itu, kayak suatu pisau atau apa kris ya, Nah, yang sebelumnya itu mereka pakai untuk tusuk, akhirnya balik kembali ke mereka, karena mereka tidak menerima balasan jahat dengan jahat, iya. tetapi menerima suatu pengampunan, suasana kedamaian, persaudaraan untuk mereka. Jadi sakitnya karena bukan orang lain yang datang mengunjungi kami untuk mengampuni kami, untuk tetap menganggap kita ini saudara, tetapi ini anak darahnya sendiri, musuh kita yang dikatakan musuh ya. Luar biasa Mo ya. Mm-mm. Artinya kita tuh nggak, dari sisi akal sehat manusia yang kadang-kadang susah itu Iya. untuk bisa mengampuni orang yang ya artinya kita yang menawarkan, Iya. pertama-tama proaktif dari kita menawarkan pengampunan itu ya. Iya. Bukan mereka yang menawarkan meminta pengampunan, tapi kita yang menawarkan pengampunan itu. Karena dari Jakarta, dari sini ke sana itu saya sudah, dalam perjalanan itu saya sudah berpikir kalau saya harus bertemu. Harus bertemu ya, ada niat tentu. Pokoknya harus ada. Saya tidak boleh simpan itu tetap di dalam batin saya, dalam proses kehidupan saya, apalagi seorang Fransiskan, seorang Romo. Iya, iya. Tidak boleh ada ini, ada itu. Tidak boleh ada musuh. Begitu. Dan kamu mau menghilangkan yang namanya tadi ada musuh tadi ya. Ya, Dan sekarang ketika selesai peristiwa itu kamu bebas sudah. bebas. Setelah itu semua, setelah pembicaraan kami, pertemuan kami, pulang itu saya merasa, oh, tidak ada lagi beban. Kebebasannya di situ, tidak ada musuh. Belum, tidak ada musuh ya. Ketika kita hanya tahu kalau semuanya saudara, kita itu ringan kemana-mana. Tapi kalau dalam hati ada musuh, itu berat dan sempit untuk kemana-mana. Dan kamu merasakan kebahagiaan setelah Saya itu. merasa itu, saya merasa bahagia, merasa lega setelah itu, dan merasa iya benar, begitulah seorang Fransiskan, hanya memiliki saudara dan saudara, Bersaudara sama semua ya. saudara sama semua. Dan berdamai ya. Ya, Dan itu kekuatan dari Bapak Fransiskus ya. itu. Luar biasa nih kamu ini. Iya. Jadi perasaan-perasaan yang sebelumnya dengan yang setelah itu merasa sangat jauh. Jauh ya. Jauh. Jadi perbedaannya jauh sekali. Iya. Artinya kamu ini betul-betul mewujudkan apa yang dikatakan Bapak Fransiskus itu ya, pembawa damai ya. Pembawa damai kita sebagai korban ini ya, dan mengalami betul pengalaman itu, kehilangan orang yang kita cintai, tapi kita menawarkan perdamaian pada mereka, pengampunan malah ya. Dan kamu merasa kebahagiaan di situ, dan ya itulah konsekuensi dari pilihan hidup menjadi pengikut Bapak Fransiskus tadi ya. Karena ada apa yang saya lakukan itu tidak semua orang yang menerima. Iya, iya. Setelah mereka tahu kalau saya berjumpa dengan ini, dengan itu, berbicara dengan itu, saya sempat kunjung ke sini ke situ. Tidak semua orang yang bersependapat. Ya pasti akal sehat pasti kadang-kadang susah menerimanya mau. Karena Dan susah juga melakukan itu. iya. Ngapain ke sana? Ada yang tanya begitu. Ngapain ke sana? Lurus saja ke Timur Leste. Tapi kan oke, saya dalam hati tidak apa-apa, masing-masing Punya pilihan. dia punya pilihan, dia punya cara. Ini kan yang intinya adalah saya itu kan seorang Fransiskan misioner dan seorang Romo. Dan akhirnya kan luka yang tadinya kamu ceritakan tadi kan waktu di Porto itu tetap terbayang dan tetap teringat ya. Luka itu akhirnya bisa hilang ya, sembuh ya. Hilang. Itu beda dengan sekarang. Sekarang cerita ini kayak biasa aja. Tidak menjadi beban ya? Tidak apa-apa. Cerita seperti cerita biasa. Itu sangat beda dengan awal-awal ketika berbicara tentang peristiwa yang pahit. Itu air mata yang duluan turun. Tarik nafas juga mulai keras. Kalau sekarang sudah plong sekarang
Amo rasakan sesuatu yang berbeda ya, Bang, ya? Sangat-sangat berbeda. Peristiwa yang sama ketika dicitrakan sebelum terjadi peristiwa rekonsiliasi, Rekonsiliasi dan beda dengan sekarang ya. ya. Kalau dulu tarik napas dan menangis, kalau sekarang sudah tidak lagi ya. Dulu itu lihat saja dari jauh juga siapa orang kita kenal itu sudah Bisa menangis ya. emosinya mau mulai mau sikat. Iya. Langsung Tapi setelah naik darahnya langsung naik karena kan ya. kita tidak hanya mendengar kan, Iya. kita merasakan langsung Peristiwa itu ya. Nah, itu ya, begitulah. Itu apa yang Amo alami ini kan bukan hanya Amo sendiri alami ya. Pasti juga dialami oleh banyak juga orang-orang putra-putra Timor Leste Ya, ya. di peristiwa jajah pendapat itu ya, Amo ya. Artinya banyak orang-orang yang terluka ya karena peristiwa kehilangan tadi di antar saudara begitu ya. Maka memang kalau saya tidak salah itu ada satu peristiwa di mana Sanana meminta untuk mengadakan rekonsiliasi ya. Rekonsiliasi, ya. Tapi itu tidak gampang juga, Amo ya. Tidak gampang ya. Sangat tidak, karena yang satu itu keputusan dari pimpinan, Iya. tapi yang lain pihak itu adalah orang-orang yang merasakan. Iya. Dan Amo sendiri yang berjuang tergerak secara pribadi ya, Iya. mewujudkan nilai-nilai Fransiskus dan juga nilai-nilai imamat tadi ya, dan panggilan Injil tadi ya. Dan sekarang Amo kelihatan lebih tenang dan emosi bisa tertata dengan baik ya. Sudah tidak ada lagi ya. Tidak lagi beban itu Katakan begitu. Jadi sangat lega, ya. Sangat lega ya. sangat lega dan bebas. Tidak ada lagi beban pikiran tentang masa lalu yang begini. Ya, kita tahu cerita, saya tahu ceritanya, tetapi saya sudah tidak tanam lagi, tidak merasa lagi ya, dia harus ini harus itu. Tidak ada lagi rencana-rencana yang buruk. Oh. Kayak kan sebelumnya itu saya langsung ini besok-besok saya harus bunuh satu orang ini. Iya, iya. Karena dendam untuk papa saya dibunuh itu. Iya. Begitu. Kalau sekarang sudah Sekarang lebih tertata. tidak. Semua sudah bisa dilihat sebagai saudara ya. Ya. Musuh menjadi saudara gitu ya. Ya. Waduh guys, luar biasa nih. Amo kita ini, Amo Ameta ini. Terima kasih guys. Sebuah pengalaman yang luar biasa, mewujudkan apa yang dikatakan bahwa Fransiskus ya, bahwa damai ya, Mo ya. Ya. Bagaimana kita berdamai, dan memang kata-kata itu mudah diucapkan, tapi kalau menimpa pada diri kita dan betul-betul apa yang kita alami itu berdamai dengan kondisi yang katakanlah kita sebagai korban, untuk mengampuni gak gampang. Ya. Tapi Amo Ameta ini bisa melaluinya dan kemudian menjadi lebih tenang, lebih damai lagi, dan lebih bersaudara lagi ya, Mo ya. Siap. Waduh, luar biasa guys. Kira-kira apa Amo yang Amo bisa sampaikan ya dari pelajaran perjalanan panggilan Amo tadi ya, menjadi Fransiskan karena spirit Bapak Fransiskus itu yang selalu menginspirasi kita ya. Mudah-mudahan juga menginspirasi banyak orang ketika mereka tahu Fransiskus dari Assisi ya. Ya. Kira-kira apa yang Amo bisa sampaikan Amo ya? Ya, yang saya bisa sampaikan untuk kita semua, kita itu hidup untuk bebas. Dan kebebasan itu terletak ketika kita itu bersaudara. Karena musuh tidak membuat kita bebas. Dan kebahagiaan juga ada ketika kita itu bebas. Dan kebebasan itu membuat kita bahagia, kedamaian melalui persaudaraan. Jadi kita butuh saudara. Waduh, guys, terima kasih Amo Ameta. Ini sepertinya terinspirasi dari kedatangan Bapak Paus Fransiskus ini ya. Terima kasih. Yang di bulan September nanti akan datang ke Timor Leste, Akan datang dan ke Indonesia ya. Tanggal 9. Tanggal 9 September ke Timor Leste dan ke Indonesia tanggal 3 sampai 6. 3 sampai 6. Beliau terkenal dengan apa? Dengan Fratelli Tutti-nya ya. Fratelli Tutti ya. Kamu semua adalah saudara. Bagaimana mimpi beliau mengungkapkan dunia ini menjadi sebuah persaudaraan. Dan Amo Ameta sepertinya terinspirasi dari situ dan dari Bapak Fransiskus Assisi membangun persaudaraan. Maka ketika kita bicara tentang persaudaraan itu tidak ada sekat lagi ya, Mo ya. Tidak ada musuh, siapapun yang melukai hati kita tetap kita pandang sebagai saudara. Tapi itu sekali lagi memang butuh kebatinan yang kuat ya. Butuh ketahanan emosi yang juga dewasa. Ya. Dan Amo Ameta ini jempol sudah lulus. Terima kasih Amo. Terima kasih. Waduh, sukses terus sama di Terima Timor kasih. Leste dalam tugasnya ya. Terima kasih. Waduh, sebagai pembawa damai nih. Ya.